Bu Rizka menyapa semua enggak? Sampun? Pun. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pur dan Bu Naimah, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rizka. Alhamdulillah sehat. Bu Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Baiklah Bu, kali ini kita akan melaksanakan praktek ya Ibu-ibu, di mana Bu Pur ini sebagai coach, Bu Naimah sebagai kuci, dan saya sebagai pengamat di sini. Dan mohon izin Ibu-ibu, kali ini praktek kita akan kita rekam untuk nantinya dinilai oleh Bapak Fasilitator. Nah, Ibu-ibu, di dalam praktek coaching ini sudah kita ketahui bahwa nantinya akan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab. Nah, Bu Pur, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Pur, nggih. Yang pertama, Bu Pur, kompetensi coaching apa yang nanti akan Bu Pur laksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Bu? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Rizka ya sebagai observer kegiatan coaching kami. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara kehadiran penuh atau present terhadap kegiatan coaching hari ini, Bu. Oh, nggih Bu. Pertanyaan yang kedua nih Bu Pur ya, kompetensi yang mana yang secara aktif dan juga spesifik yang akan Bu Pur lakukan? Jadi begini Bu, yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi Kuci, di mana Kuci akan membuat rencana aksi dari bagaimana pengalaman-pengalaman yang di-sharing oleh Kuci kepada saya, Bu. Oh, baik. Jadi rencana aksi yang akan Ibu Pur lihat nanti terhadap Kuci. Nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya atau yang terakhir ya Bu ya, yang akan saya sampaikan ke Bu Pur. Apa Bu indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Pur inginkan dari coaching kita hari ini, Bu?
Nggih. Indikator keterampilan dari proses coaching ini adalah bagaimana kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kuci, Bu. Oke, Bu, baiklah. Jadi permasalahannya itu artinya nanti Kuci ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, pertanyaan saya untuk di sesi awal ini cukup ya, Bu. Silahkan Bu Pur dan Bu Naimah nanti melaksanakan coaching yang nantinya akan saya amati sesuai dengan alur tirta ya, Bu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Silakan dimulai proses coachingnya, Bu. Oke, terima kasih. Bu Naimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Purwanti. Selamat siang, Bu Naimah. Selamat siang juga Bu Pur. Bagaimana kabarnya Bu Pur hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Naimah, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Naimah sampaikan pada saya? Oke, baik Bu Pur. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah murid saya, Bu. Jadi begini, Bu, di kelas saya itu ada salah satu siswa setiap berangkat sekolah itu kalau ditinggal ibunya pulang itu selalu menangis, Bu, saat ibunya pulang. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung kepada ibunya. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu dalam tahap mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa ditunggu ibunya di kelas, Bu. Oh, begitu ya Bu masalahnya. Ada anak yang terus bergantung pada ibunya. Ketika ditinggal ibunya pulang, ia menangis. Gitu ya Bu. Dan jenengan ingin supaya bagaimana caranya anak itu bisa mandiri dan ketika ditinggalkan ibunya pulang tidak menangis. Ngoten nggih Bu? Nggih, Bu, leres. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang saja nggih Bu. Jadi apa sih yang ingin Bu Imah capai atau hasilkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Bu, tentang anak didik saya tersebut yang sering menangis saat ditinggal ibunya agar lebih mandiri dan dia mau ditinggalkan ibunya seperti teman-teman yang lain, Bu. Oh, baik. Jadi jenengan ingin nanti di akhir percakapan kita ini mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang nangis tadi bisa mandiri. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul, Bu, seperti itu. Nah, Bu Ima, saya ingin menurut Bu Ima, anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana sih, Bu? Anak mandiri menurut saya anak yang sudah tidak bergantung kepada orang lain, Bu, termasuk kepada ibunya. Jadi dia bisa melakukan hal sesuatu itu tanpa bantuan dari orang lain. Itu, Bu Pur. Iya, baik. Jadi, menurut Bu Imah, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung dengan orang lain. Jadi, sudah bisa melakukan sendiri dari hal kecil apapun. Begitu nggih, Bu nggih? Nggih, Bu Pur, begitu. Menurut Bu Imah, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana, Bu? Seperti contoh kecil ya Bu, anak berani di dalam kelas tanpa didampingi orang tuanya. Minimal dia itu tidak menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya. Seperti itu Bu Pur. Oh, jadi indikator pertamanya anak tidak menangis saat ditinggal ibunya ya Bu ya?
Iya, Bu Pur. Nah, Bu, kira-kira anak itu menangis apa ya, Bu, yang membuat anak tersebut menangis? Sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya, Bu Pur, yang masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Dan sepertinya ia masih takut pada saya selaku gurunya. Mungkin seperti itu, Bu Pur. Oke, baik, Bu. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dan belum bisa Bu gurunya. Seperti itu, Bu. Iya, gitu, Bu Pur. Nah, sekali Bu Imah. Jadi, jenengan akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang nyaman itu yang bagaimana, Bu? Sepertinya saya akan Duh, aku jadi bingung ya, Bu. Sik, Bu, berani. Nah, saya aku kok tadi olang. Iki kok rak potong-potong ya kok. Nah, ya, ayo. Bu, Baleni dari awal. Pripun dari awal lah, dari awal. Iki tak coba kirim ngoten. Dari kut. Pripun? Dari kut. Mboten usah dari awal kayak deh. Langsung saya. iku. Nggih, iku mau lho, Bu. Mboten usah engko lah. Nggih. Nggih, Dari nah aja dari nah. Engko iki dikat. Nggih. Yang ini dikat. Dari nah bagus ya. Nah, bagus sekali Bu Imah. Jadi, jenengan akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa, Bu Imah? Saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin, Bu, dengan mengasih hias-hiasan yang menarik dan permainan edukatif yang beragam. Kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan memajang hasil karya siswa biar mereka merasa bangga dan merasa betah juga di dalam kelas. Seperti itu, Bu Pur. Wah, itu sepertinya menarik sekali, Bu. Berarti nanti jenengan akan menghias kelas sesuai minat anak tersebut. Kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan, juga menyediakan mainan edukatif yang beraneka ragam, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya, Bu? Nggih, Bu Pur, begitu. Nah, Bu Ima, itu kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Untuk supaya anak bisa akrab dengan teman-temannya dan lingkungannya, kira-kira apa yang jenengan lakukan, Bu? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu, baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran dan akan menciptakan iklim positif dan budaya positif yang dilaksanakan setiap hari. Seperti itu, Bu. Iya, baik, Bu. Berarti jenengan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan juga nanti akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Ngoten nggih, Bu? Nggih, Bu, ngoten. Nah, kira-kira langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tadi? Apa saja yang akan jenengan lakukan, Bu? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji, melakukan restitusi, dan saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran, dan saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional nanti ke anak didik saya, Bu Pur. Iya, baik Bu. Saya kira itu sangat menantang sekali, nggih. Jadi, nanti jenengan akan membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Begitu nggih, Bu? Nggih, Bu Pur, begitu. Nah, Bu Imah, kalau boleh saya rangkum ya, langkah-langkah yang akan jenengan lakukan nanti itu yang pertama, jenengan akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyiapkan mainan edukatif yang beraneka ragam, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya anak di papan pajangan
serta mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan membuat papan emoji, juga melakukan restitusi. Yang ketiga, melakukan integrasi PSE pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Benar begitu nggih, Bu? Ya, benar seperti itu, Bu Pur. Nah, di antara beberapa hal tersebut, Bu, kira-kira menurut jenengan mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu, Bu? Mana yang paling mungkin dilakukan yang pertama, yang mana, Bu? Yang pertama, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menghias kelas dan menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Hasil karya siswa akan saya pajang, Bu, di papan pajangan agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut. Seperti itu, Bu Pur. Nah, sekarang saya ingin jenengan ceritakan, Bu, menghias kelasnya itu yang seperti apa, Bu? Saya akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, Bu, yang meliputi minat dan juga profil belajar siswa saya. Jadi, nanti jenengan akan mengamati nggih kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat, profil, dan belajar siswa. Jadi, nanti kelasnya akan dihias sesuai kebutuhan belajar siswa. Begitu nggih, Bu? Nggih, Bu Pur, begitu. Nah, kira-kira Bu, dalam menghias kelas ini, apakah ada yang bisa membantu jenengan dalam menghias kelas atau akan dilakukan sendiri, Bu? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan wali murid saya, Bu. Wali murid dari siswa-siswa saya dan juga akan mengajak semua siswa agar mereka terlibat dalam kegiatan tersebut biar mereka merasa bangga dengan hasil kerja bareng-barengnya itu, nggih. Seperti itu, Bu. Iya, baik Bu. Jadi untuk menghias kelas nanti jenengan akan melibatkan orang tua dan anak-anak dalam menghias kelas, nggih. Nah, Bu Ima, pada detik ini atau percakapan kita ini sampai di sini apa yang jenengan dapatkan, Bu? Jadi, untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan bisa segera saya laksanakan menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dan melibatkan semua siswa dan wali murid. Begitu, Bu Pur. Kapan, Bu, rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok, Bu, sudah bisa saya laksanakan. Dengan cara yang pertama, saya mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua. Dan tentunya mengumpulkan bahan untuk digunakan dalam menghias kelas, Bu Pur. Baik, Bu. Jadi saya sangat antusias sekali. Bagaimana nanti hasilnya ya, Bu? Jadi langsung bisa diterapkan untuk besok, nggih? Ya, Bu Pur. Jadi besok kita akan bercakap-cakap lagi, Bu. Paling semingguan lagi, nggih. Mungkin menghias kelas ya membutuhkan waktu yang cukup lama. Besok setelah menghias kelas, kita berbincang-bincang lagi, nggih, Bu. Saya doakan semoga kelas yang dihias Bu Naimah sesuai dengan kebutuhan belajar akan berjalan dengan baik dan anak-anak tersebut bisa senang. Seperti itu, Bu. Iya, Bu Pur. Terima kasih, Bu Pur. Sama-sama Bu Naimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita beri tepuk tangan dulu nih untuk Bu Pur sama Bu Naimah. Luar biasa sekali coaching kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah ya Bu Pur dan Bu Naimah sudah melaksanakan coaching yang sangat baik menurut saya. Nah, di mana tadi memang sudah terlihat alur tirtanya, yaitu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksinya, juga
tanggung jawab dari kedua belah pihak yang sudah muncul. Nah, kemudian untuk kegiatan yang selanjutnya, ada pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bu Pur sebagai coach. Pertanyaannya begini Bu, apa indikator keberhasilan dari praktek coaching yang kali ini Bu Pur lakukan bersama Bu Naimah? Monggo Bu Pur. Baik Bu, terima kasih. Indikator keberhasilan dari praktek coaching kali ini adalah bagaimana si Kuci akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi. Bagaimana solusi-solusi yang sudah dibuat dan akan dilakukan Bu. Oh ya, baik Bu Pur. Rencananya akan Ibu Naimah lakukan, begitu ya Bu ya? Ya. Ya. Kemudian yang kedua nih Bu Pur ya. Tadi kan di awal Bu Pur itu sudah sampaikan bahwa Bu Pur ingin menjadi pendengar yang aktif. Kemudian berfokus pada keterampilan Kakak ada coaching berisik. yang sudah dilaksanakan. Sekarang kompetensi apa yang ingin Bu Pur capai? Di awal saya sudah menyampaikan saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh atau present. Tujuannya adalah saya akan bisa menjadi pendengar yang aktif. Selain itu, memang saya juga ingin meningkatkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan berbobot, Bu. Jadi, tadi sudah saya rasakan sebenarnya pada saat saya menghadirkan diri, saya secara penuh saya bisa menjadi pendengar aktif. Dan saya bisa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot hingga akhirnya kita mencapai tujuan atau solusi bagaimana coaching yang kita lakukan ini, Bu. Baik sekali Bu Pur. Artinya memang ketika kita sudah hadir secara penuh atau kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian kita akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa permasalahan yang beliau hadapi. Yang sebenarnya dia itu sudah memiliki, tetapi tidak terfikir sampai di situ. Memang perlu arahan dari pertanyaan-pertanyaan coach, keterampilan seperti itulah yang diharapkan dari praktik coaching ini. Terima kasih banyak ini Bu Pur dan Bu Naimah atas kesempatan kali ini. Saya bangga sekali bisa menjadi observer praktek coaching hari ini Bu. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya untuk kita seperti. Terima kasih Bu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bu Rizka.